Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Beda banget, yang difoto itu orangnya bersih. Iya, supaya penyidik yang lama ikut bergabung di sini. Nah, Oke. Bukan, saya rasa seluruh penyidik yang ya perwira ke atas itu punya kemampuan analisa kriminal yang tajam, sehingga tidak melihat sesuatu hanya lihat ini barang bukti cukup kan. Jadi dianalisa ini barang bukti dari mana. Ya kalau ada saksi lagi yang melihat pasti sudah diceritakan dari awal ya, bulan waktu 2016 kan bisa dikonfrontir. Kalau belum, kalau dikonfrontir antara siapa dengan siapa, Pak? Dengan seluruh tersangka waktu itu termasuk yang ada. 8 terpidana ini, Pak? Iya harusnya. Jadi untuk meyakinkan kembali, kan polisi kan berusaha meyakinkan hakim nanti nih bahwa katakanlah Peggy ini ada di TKP, siapa yang memberikan keterangan di situ. Nah, kemudian yang lain juga dikonfrontir aja. Kira-kira ada nggak di situ ya? Itu yang menguatkan di situ aja. Kalau memang mau mengharapkan pengakuan. Tapi kan harus didukung dengan alat bukti lain. Justru yang harus dikembangkan sekarang adalah ya pertama tadi saya katakan modus operandi bagaimana mereka saling kenal nggak, supaya tidak menjadi bola liar. Kemudian hasil forensik bagaimana. Rekaman itu sampai sekarang nggak pernah muncul asal-usul apakah mereka dikenal atau tidak. Saya sendiri mencoba mempelajari itu pelan-pelan. Ada matanya ditutup, kenapa dibunuh? Karena dia buka matanya dan sebagainya. Loh, awalnya dari mana? Kalau mereka sudah saling kenal, ngapain harus ditutup mata? Gitu loh. Kenapa harus tutup mata? Kenal juga kan begitu kan? Suaranya pasti kenal. Motifnya apa? Motifnya jarang diungkap di situ. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya ingin diungkap yang fakta sebenarnya, kalau saran saya sebaiknya seperti penyidik awal kan di Cirebon nih. Cirebon kotanya kecil. Nah, Peggy dibawa ke Cirebon, di backup oleh Polda sama Bareskrim di situ diolah sama-sama lebih bagus. Ya memang sebetulnya kalau dilihat ini kan perkara ini sebetulnya mudah dibuktikan karena ada korban, ada barang bukti dan sebagainya. Tapi karena kondisi sekarang sudah bergulir seperti liar seperti ini, ya sebaiknya untuk mencoba membuktikan perkara ini yang sebenarnya seperti apa, ya dibentuk tim gabungan pencari fakta karena sudah melibatkan penyidik, penuntut umum sama pengadilan, ya kan. Saya sering katakan ya presiden melihat warganya ada yang meninggal seperti itu ya udah keluarkan keputusan presiden, tim gabungan pencari fakta laksanakan. Jadi masyarakat tidak bicara sendiri, nanti yang bicara adalah juru bicara tim gabungan pencari fakta itu aja. Seharusnya kalau udah seperti ini ya presiden harus tanggung jawab setiap warga yang meninggal dunia dengan cara apapun, ditemukan dalam keadaan apapun, sakit, ya miskin aja diperhatikan. Kalau mati nggak diperhatikan kan konyol namanya seperti itu kan. Harusnya dijadikan perhatian nasional. Kasus ini bukan hanya ini sudah nasional, saya rasa Pak, perhatian publik. Bukan salah Polri sendiri, bukan salah jaksa, bukan salah hakim. Ada suatu proses yang kira-kira kurang tepat lah menurut saya, gitu aja. Viral pernyataan mantan Wakapolri Ogroseno perihal pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang masih terus bergulir dan makin membabi buta. Ex-Wakapolri periode tahun 2013 sampai tahun 2014 Komjen Pol Ogroseno mengatakan agar Presiden Joko Widodo ikut andil turun tangan menghentikan bola liar kasus pembunuhan Vina. Ogroseno pun tampak kebingungan dan meminta untuk segera membuktikan perkara yang sebenarnya seperti apa. Salah satu cara terbaik yaitu membuat tim gabungan pencari fakta karena sudah melibatkan penyidik, penuntut umum, serta pengadilan. Ex-Wakapolri ini mengatakan, Presiden sudah melihat warganya ada yang meninggal. Harusnya segera keluarkan keputusan Presiden agar masyarakat tidak berbicara sendiri. Selain itu, peniadaan 2 terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon yakni Dani dan Andi, menurut Ogroseno, tidak bisa semerta-merta dilakukan begitu saja. Bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara apa yang tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan.
Ya kan? Tapi kalau ini kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan, Pak. Kami punya bukti-bukti kok. Pengacara Tony juga menyayangkan terkait penangkapan Peggy Setiawan. Dia mengatakan bahwa keterangan Aep bukan merupakan salah satu bukti yang kuat, karena itu diucapkan oleh Bapak almarhum Eki Rudiana. Selain itu, kendaraan Suzuki Smash yang dijadikan barang bukti penangkapan Peggy, ternyata kendaraan itu tidak disebutkan di berkas putusan pengadilan. Tim pengacara Peggy juga mengatakan bahwa penangkapan ini juga sangat prematur. Kuasa hukum Peggy juga siap untuk membebaskan di penuntutan selanjutnya jika proses ini sampai kepada proses pengadilan. Saya sepakat tadi dengan Pak Ugroseno bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini kan diumumkan oleh kepolisian, ya, itu kan berdasarkan keterangan, ya, AE, ya. Kalau saya sebut adalah AF. Nah, AF ini memang sudah memberikan keterangan sejak tahun 2016. Hanya saja kalau saya baca putusan di pengadilan, dia tidak sebagai saksi, melainkan keterangan AF ini masuk dalam keterangan Rudiana, bapaknya korban Muhammad Rizky atau Eki. Jadi dalam ceritanya Muhammad Rizky, bapaknya Muhammad Rizky, ya, Pak Rudiana itu mengetahui itu kata AF. Nah, persoalannya adalah kesaksian Pak Rudiana yang di dalamnya ada keterangan dari AF, ya, itu tidak ada satupun menyebut ciri-ciri Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Peron. Kemudian barang bukti, ya, berupa kendaraan, tidak ada menyebut kendaraan Suzuki Smash yang belakangan baru disita, yang belakangan disampaikan oleh Polda bahwa barang buktinya adalah motor Suzuki Smash. Padahal di putusan pengadilan itu tidak ada Suzuki Smash. 7 kendaraan motor yang dipakai oleh 11 pelaku, ya, yang sudah divonis itu tidak ada menyebut kendaraan Suzuki Smash. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, baru AF itu mengatakan mengenali pelaku, mengenali wajah Peggy Setiawan, kemudian menggunakan Suzuki Smash. Nah, Suzuki Smash digunakan di mana itu disita? Karena sudah diputus di pengadilan, fix nggak ada motor Suzuki Smash. Itu. Rekonstruksi kan alat bantu saja. Yang penting sekarang dibuktikan sesuai dengan alat bukti, sesuai atau tidak. Ada atau tidak lah buktinya kan itu kan seperti iya, itu. Sekarang Peggy, kalau Peggy perkosaan di situ, berarti kan ditemukan cairan di tubuhnya korban. Nah, sekarang cairan ada di mana nih? Harusnya kan kedokteran yang otopsi juga jeli. Bukan hanya diterima saja ada luka yang diperiksa, kan seluruh tubuhnya dicek secara utuh. Oh, ditemukan hal-hal lain. Kalau itu perkosaan bisa ditemukan misalnya kira-kira siapa pelaku dari pemeriksaan forensik yang ada di tubuh forensik, ada cairan lain milik orang lain yang ada di tubuh korban. Itu bisa diperiksa dengan DNA seperti itu. Nah, kalau tidak dibuktikan, kenapa tidak dibuktikan? Nah, ini harus dikejar situ sehingga kalau nanti dikatakan ada obstruction of justice, obstruction of justice itu bisa dilakukan oleh aparat, tapi kalau itu sudah menjadi barang bukti, sudah disita, kemudian dihilangkan. Tapi kalau itu obstruction of justice dihilangkan oleh para pelaku pidananya, nah itu ada pasal obstruction of justice. Bisa juga seperti itu, Pak? Bisa, nah itu pasalnya nanti jungto. Jadi menambah memperberat saja, bukan pasal pokok.